oleh Allah, kemarin saya membaca kisah seorang kakek-kakek umur 101 tahun, Bu. 101 tahun, masih segar, masih sehat, masih makan daging, pokoknya masih berjalan, ngomongnya masih lancar. Ketika ditanya apa rahasia kakek ini bisa panjang umur sampai macam itu, salah satu kebiasaan oleh kakek ini yang pertama adalah dia sering baca Quran, Bu. Jadi kakek ini sering baca Quran. Salah satu kebiasaannya ini setiap hari dia membaca Al-Quran. Maka ibu biasakan sekarang, tidak tahu selembar, tidak tahu seayat, pokoknya setiap hari baca Quran. Kalau tidak sempat sejus, setengah juz jadilah. Tak baca setengah juz, 2 lembar jadilah. Tak acak 2 lembar, selembar be jadilah. Tak acak juga selembar, seayat be jadilah. Tapi istiqomah. Ibu jangan anggap ringan loh, ngaji seayat itu. Kalau ibu istiqomah kan setiap hari, berarti sebulan ibu sudah baca 30 ayat. Kalau ibu istiqomah setiap hari baca seayat itu sudah 30 ayat. Apalagi ibu baca selembar, 30 lembar. Apalagi ibu baca sejuz. Wah, 30 juz. Berarti sebulan ibu menghatamkan Al-Quran 1 kan? Memang gawe berat tuh, Bu, kalau dia dicicil gampang. Gawe berat kalau dia dicicil tuh ringan. Quran itu 30 juz. Kalau ibu nak baca sehari sekali duduk mungkin berat. Kalau ibu lancar bacanya 8 jam hatam, Bu, 30 juz. Ibu lancar bacanya 30 juz itu 1 jam, 8 jam itu hatam, Bu. Selesai. Quran ini semakin kita sering baca semakin cepat dia, semakin kita baca semakin lama. Nah itulah baca Quran. Kalau kita baca sekali-sekali baca panjangnya, tapi malah tiap hari kita baca pendek-pendek dia. Maka saya percaya Imam Syafi'i itu satu hari ngatam ke Quran 6 kali. Al-Imam Syafi'i satu hari itu 6 kali ngatam ke Quran, dan saya percaya itu. Kamu cak ibu-ibu yang baca sholawat naria sekarang, dikit kan perasaan kamu kan? 100 kali, Bu, sikap uang mata sholawat. Kalau dipikir 100 kali ini lama sekarang, tidak. Baik ibu-ibu laporan tahu-tahu pagi selesai, Ustaz. Tahu-tahu selesai. Kapan ibu maconya ibu-ibu ini? Dengan niat kan, habis maghrib kita mulai baca, kadang jam 7 belumlah selesai Isya. Lah laporan. Selesai Ustaz 100 kali. Berarti semakin lama semakin ringan. Ala bisa karena perbanyak membaca Al-Quran. Ternyata sebagai rahasia mbah ini bisa awet umurnya sampai 101 tahun, Ibu. Masya Allah. Karena kebiasaannya mbah ini adalah baca Quran. Yang kedua ketika ditanya, mbah apa rahasianya kok umurnya bisa awet nomin ini, bisa sampai 101 tahun masih sehat, masih awet. Apa mbah rahasianya? Ternyata yang kedua selain baca Quran, mbah ini rajin berzikir. Masya Allah. Ibu tahu tak rahasia zikir itu? Saya baru tahu juga, Bu, dari Abdul Somad. Saya baca postingan beliau. Ternyata, Bu, di saat kita berzikir, kita ini berhenti berpikir. Jadi saat ibu berzikir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Nah, waktu berzikir berpikir ibu, tidak kan? Jadi ternyata yang berzikir itu dia mengistirahatkan sejenak pikirannya, Bu. Makanya awet muda panjang umur. Yang bikin kita mati ini kan cepat mati ini kan banyak pikiran. Bu, saya tanya orang di Jawa tempat saya pesantren itu, kenapa orang Jawa itu mereka panjang umur, sehat walafiat? Dia udah kata mikir, Bu. Rumahnya tak ada, nak digranit, alasnya lantai tanah tu lah. Dindingnya maki pelepah-pelepah yang ditempel-tempel itu, bukan cak rumah kita nak pakai granit, utang kalau. Apa dah pening kepala, nah banyak ikan berpikir cepat mati, stroke. Bu, bener, Bu. Wong yang terlalu banyak berpikir itu yang cepat mati itu. Kalau bahasa Jawa itu ngoyo, iya, maksa ke diri, sesuatu yang tidak baca nak dipaksakan. Ternyata kalau kita ni nyantai, istirahatkan pikiran kita ni panjang umur. Bu, wong yang tidak berpikir tu sehat, Bu. Sehat. Mana contohnya wong gila? Lenian. Wong gila itu kan tidak berpikir. Makan basing baik, tak makan jadi, tidur di sampah, berbaju tidak, sakit tak? Sakit tak orang gila? Ngapa? Karena dia tidak ada berpikir.
Kalau kita kan beda, belum makan kolesterol, belum makan darah tinggi, belum makan kencing manis, mati lama-lama. Ini nak makan, ini nak makan. Benar tak Ustaz? Ternyata penyakit itu ibu bukan makanannya, tapi pikiran. Ana tidak adil zanni, fa in zanna khairan fa khairan falahu, wa in zanna saran fa saran falahu. Kata Allah dalam hadis kutsinya, aku ini sebagaimana prasangka umatku. Kalau dia prasangkanya baik-baik, kalau dia prasangkanya buruk. Ibu nak makan kambing, belumlah dimakan, ibu lah berpikir, oh darah tinggi, urung. Baru nak makan daging, oh kolesterol, urung. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sumber dari segala penyakit itu pikiran. Ketika kita enjoy, ketika kita santai, ketika kita refreshing, panjang umur bu. Jadi salah satunya yang bakal umur panjang itu dia tidak ada banyak berpikir. Ada alhamdulillah, kate sudah, ada duit makan lemak, kate duit makan apa adanya, kate duit nian puasa, ada duit jalan-jalan, kate duit mendep di rumah. Yang jalan jadi masalah ini, tuh ya aku pengen nian umroh, duit kate, dari mana lah, cubola mati. Umroh lah dah berangkat, ibu kena stroke. Makanya ternyata ibu berzikir itu menghentikan sesejenak kita daripada berpikir, istirahat kalau bahasa kita ini. Makanya kalau sudah zikir itu apa peresmian bu, relax. Ini ngapu, berhenti China lumayan ibu berhenti berzikir tadi kurang lebih 30 menit lah anggaplah. 30 menit ibu melupakan masalah. Mana dong berzikir ingat utang? Subhanallah. Tinggal berapa kali aku suratnya? Allah, dah hati. Ketika berzikir itu los, bu, pikiran itu hilang. Tidak kati mikir kenapa apa. Ternyata berzikir itu, kata Ustaz Abdul Somad, menghentikan sejenak daripada berpikir. Maka orang yang senantiasa berzikir, berarti dia senantiasa mengistirahatkan otaknya dari dikuras berpikir sesuatu hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Semakin banyak kita berpikir, semakin keras kita berpikir, semakin cepat rusak otak kita ini. Semakin cepat kita sakit. Ya? Apalagi orang yang galak setruk itu penyebabnya salah satu banyak berpikir itu terlalu keras, darah naik, jeder, nyampak, pingsan, setruk. Atau setruk gaji tidak seimbang dengan setruk belanja, itu penyebab setruk juga. Ya hati-hati bu, yang tidak seimbang antara setruk gaji dengan setruk belanja, itu penyebab setruk juga itu. Jangan main-main dong. Maka ibu, ternyata Simbah ini umurnya 101 tahun. Salah satu rahasianya selain sering baca Quran, Simbah ini sering berzikir bu. Umurnya tidak ada kayu bu, bersepeda kemana-mana pakai sepeda mbak ini. 101 tahun bu umurnya, masya Allah. Kita nak nyampe 50 tahun memang rasanya bu. Nak nyampe umur 50, 60 rasanya Allah sampai apa tidak kayu ini. Ya, rasa tak nyampe lagi. Maka ibu rahasia dari awet umur tadi selain ibu banyak baca Quran, yang kedua berbanyak berzikir. Dan yang terakhir ketika ditanya, Simbah kok umurnya awet mbak, apa dia rahasianya? Ibu tahu rahasianya apa? Dan rahasia yang ketiga. Yang ketiga ini selalu kamu lakukan ya. Yang ketiga ini selalu kamu lakukan. Simbah ini setiap hari Jumat selalu bagi-bagi nasi bungkus. Setiap hari Jumat dia gantung ke nasi di sepedanya, dia gayuh sepedanya, dia bagi-bagi ke nasi bungkus. Itulah yang ibu bagi Jumat Barokah itu. Dari sedekah ibu-ibu itu. Ibu-ibu mungkin tidak tahu, ibu-ibu mungkin tidak terasa kamu ngisi-ngisi celengan yang itu. Tapi kami belanjakan. Laskar-laskar kita alhamdulillah bu, tidak digaji tapi mereka tetap semangat istiqomah. Itulah namanya kerjasama yang baik. Ibu ada duitnya, nak magi kena kata waktu. Roman budak ini waktunya banyak, magi kena galak duit, kena kata. Maka bergabunglah ibu-ibu sedekahnya, mereka bagikannya lewat Jumat Barokah keliling bu. Sudah seberapa, hampir 100 masjid kali sudah kita keliling ibu. Dari satu masjid ke masjid, setiap hari Jumat bagikan sedekah ibu-ibu. Nah maka ternyata ibu-ibu yang rajin bersedekah ini terkhusus untuk sedekah Jumat Barokah, insya Allah bisa menjadikan umur ibu-ibu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu kalau habis berzikir itu selalu berdoa, ya Allah temukanlah aku dengan Sabtu depan, pengen ngaji lagi, pengen zikir lagi, pengen sedekah lagi. Kayak Jumat depan berdoa sama itu, udah mati-mati bu. Nah iya, tapi kalau kamu tak berzikir lupa doa, kaget mati, hati-hati. Jadi terus berdoa dengan Allah, minta umur panjang, badan sehat, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa
sedekah. Ya, di tempat kita ini disiapkan kalau hari Sabtu nih baca Quran disiapkan ustadznya, nak sedekah diedarkan kotaknya, nak berzikir dibimbing bacaannya. Jadi maka saya selalu bilang, kita ini gerakannya luar biasa, Bu. Sekaligus majelis ilmu, sekaligus majelis zikir dan dirangkum dengan majelis sedekah. Jadi 3 kegiatan baik sekaligus dibuat jadi satu di Masjid Al-Ahya ini dalam kegiatan kita setiap hari Sabtu. Ini sebuah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka daripada itu bersyukur Ibu. Sampai hari ini ibu-ibu sudah sepuh-sepuh masih sehat berzikir ya. Ini buah dari silaturahmi Bu. Inilah juga rahasia kenapa ibu-ibunya awet umurnya. Beda dengan bapak-bapaknya lah, kami bapak-bapak nih. Bukannya tak kate uangnya ini. Memang bapak-bapak ini sedikit lah, banyak yang mati. Serius ini Bu, kok ketamu? Kan bapak-bapak ini jarang berkumpul, jarang diajak pengajian, jarang kalah. Iya dia sibuk dengan gaweannya dewek, maka umur tak panjang. Kalau ibu-ibu rata-rata panjang kalau karena pengajiannya seminggu 7 kali. Pengajiannya paling kecil 4 kali. Bertemu terus dengan kawan ceria, gembira. Nah, bapak-bapak jarang dia berkumpul. Makanya inilah nah. Kamu nanti kok berapa kita nih? 30, 40 paling. Ibu-ibu sebanyak ida ini, ya. Kok galak ngomong Ustaz, ngapa lanang galak dikit nih daripada betina banyak lah betina. Bukan tak galak datang, lah banyak yang mati. Nanti lagi wong ini lah cuma. Ya lain lah mati kalau. Maka doakanlah kami yang dikit di panjang umur. Kali yang dikit di laju kalau tambah habis. Maka doakan mudah-mudahan bapak-bapak ini tetap panjang panjang. Ibu-ibu nih maaf ya, aku tanya. Mungkin separuh dari ibu-ibu ini sudah meninggal kan suami. Kalau ku absen ibu yang hadir ini, hampir separuh maaf ngomonglah sudah janda galau ibu. Suaminya sudah meninggal galau kan? Ini bukti bahwa bapak-bapak itu lebih cepat meninggal daripada ibu. Salah satu penyebabnya itu tadi bapak-bapak jarang kumpul, jarang zikir, jarang pengajian. Yang kedua, galak sering dimarahi ibu-ibu. Jadi tekanan batin ya. Makanya Bu, kalau ada laki masih hidup sayang ibu ya. Sayangi, jangan marah-marah ibu, kesian ya. Doakan biar ibu ini bapak-bapaknya panjang umur. Jadi ibu rahasia konsep panjang umur menurut Mbah ini tadi, salah satu kebiasaan yang dia lakukan, satu Mbah ini banyak baca Quran, yang kedua banyak-banyak berzikir, dan yang ketiga setiap Jumat dia bagi-bagi nasi bungkus alias sedekah di Jumat barokah. Sesuai kemampuan ibu baik, mampu 5 bungkus, baca 10, baca cak simba 200 bungkus, alhamdulillah ya. Terus biasa kita kebiasaan, maka saya menjadikan 2 kebiasaan setiap hari. Yang pertama sedekah, yang kedua baca Quran. Itu tiap hari dilakukan Bu. Saya usahakan tiap pagi kalau pergi subuh ke masjid bawa duit. Kalau lupa di rumah kan ada berangkasnya majelis, saya sedekahkan ke majelis. Pokoknya setiap hari Bu, sedekah setiap hari baca Quran. Entah sedikit, entah baca Qurannya juga tidak banyak. Yang penting sedekah, yang penting baca Quran. Dijadikan kebiasaan. Doakan saya istiqomah dan saya doakan juga Bapak Ibu istiqomah untuk selalu bersedekah, berzikir, berbaca Quran setiap hari sehingga umur kita semua akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal